Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengukuran kapasitas tukar kation dalam mata kuliah analisis tanah, pupuk, air, dan tanaman. Pendahuluan. KTK merupakan salah satu sifat fisik kimia tanah yang tererat dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. Kapasitas tukar kation suatu tanah dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan koloid tanah menjerap dan mempertukarkan kation. Suatu hasil pengukuran KTK adalah mili ekuivalen kation dalam 100 gram tanah atau mi kation per 100 gram tanah. Tanah-tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah-tanah berpasir. Menurut Hardowiger tahun 2007, nilai KTK tanah sangat beragam dan tergantung pada sifat dan ciri tanah itu sendiri. Menurut Haki et al. Tahun 1986, besar kecilnya KTK tanah dipengaruhi oleh reaksi tanah atau pH, tekstur atau jumlah liat, jenis mineral, bahan organik, pengapuran, dan pemupukan. Utami 2009. Berikut alat dan bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan praktikum, yaitu alat praktikum Erlenmeyer, botol kocok, timbangan, kertas saring, corong, lebu destilasi, pipet, gelas kimia. Untuk bahan-bahannya yaitu sampel tanah 2 gram, larutan NH4 10 mili, alkohol 10 mili, aquades 25 mili, larutan H2BO3 4 tetes, larutan NaOH 5 mili, larutan H2SO4 0,05 N. Berikut ada prosedur kerja. Timbang 2 gram sampel tanah dengan menggunakan Erlenmeyer 100 mili. Ditambahkan larutan NH4O asetat pH 7 1N 10 mili. Dikocok 5 menit kemudian disaring. Lakukan langkah-langkah 2 kali kemudian disampling. Ya, berikut inilah prosedur kerja. Next. Berikut adalah dokumentasi dari praktikum analisis tanah, atau lebih tepatnya yaitu praktikum kapasitas tukar kation, di mana tanah disaring lalu didestilasi kemudian ditambahkan cairan sehingga berubah warnanya. Oke, next. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini dari kelompok 1 sampai 6 memiliki hasil yang beragam dari jenis tanah yang beragam, mulai dari tanah sawah padi, palawija, lahan kering pasir, tanah hutan primer, tanah kebun campuran, dan lahan kering malit. Dari tabel atau data-data di atas bisa kita lihat bahwa tanah yang memiliki KTK tinggi adalah tanah lahan kering pasir dengan KTK tanah 116,424 mili ekuivalen per 100 gram. Sedangkan tanah yang memiliki KTK tanah yang paling rendah adalah tanah lahan kering malit dengan KTK tanah 8,63 mili ekuivalen per 100 gram. Tanah yang memiliki KTK tanah yang paling tinggi maka tanah tersebut dicerminkan tanah subur, sedangkan tanah yang memiliki KTK yang paling rendah maka tanah tersebut mencerminkan tanah yang tidak subur. Tanah yang memiliki KTK tinggi dipengaruhi oleh tekstur tanah yang dimana tekstur tanahnya halus maka makin tinggi KTK tanah tersebut. Selain itu, humus dan bahan organik juga mempengaruhi KTK sehingga berbentuk agregat tanah yang mengurangi terjadinya erosi bahan organik yang lambat laun. Besarnya KTK tanah tergantung pada tekstur tanah tersebut, yang dimana tipe mineral liat tanah dan kemudian hara organik semakin tinggi kadar
liat atau tekstur tanahnya halus, maka ketika tanah akan semakin tinggi atau besar. Demikian juga pada bahan organik tanah. Semakin tinggi bahan organik tanah, maka KTK tanah akan semakin tinggi. Sedangkan KTK tanah yang rendah dapat ditingkatkan dengan menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang dan kompos. Bukan itu saja, KTK tanah juga berbanding lurus dengan jumlah butir liat. Semakin tinggi butir liat, semakin tinggi jumlah liat tanah yang sama. KTK juga semakin besar tanah yang tekstur halus, maka semakin bertambah atau semakin besar jumlah koloid liat dan kloid organiknya. Sehingga KTK semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila tekstur tanah itu kasar dan berpasir atau berdebu, maka fluid liatnya rendah. Tanah yang memiliki KTK lebih kecil atau rendah berarti tanah tersebut mempunyai kapasitas gudang haranya lebih kecil untuk menyimpan kation. Berikut sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.